Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullu nasi dakhilun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, maaf kalau saya ke kiri atau ke kanan saya tidak tahu, Al-Ustaz Abdul Latif. Dia kenal. Sudah daftar ini kan teh? Ustaz ya? Alhamdulillah dia kenal. Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nur Hasan. Oh ya Allah. Ya, insya Allah. Kemudian Al-Mukarram Al-Ustaz Ansori. Banyak kalau disebut Ustaz ya juga. Kemudian Al-Ustaz Rojali. Alhamdulillah ya. Tadi bacaan Yasinnya betul. Yasinnya bacaannya mantap. Kemudian Al-Ustaz Dr. Andes Haji Rafiq. Alhamdulillah. Kemudian Al-Ustaz Haji Ihram. Wabil khususil khusus Sahibul Bait. Kenapa? Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, mungkin paling tua kali ya, Al-Ustaz Haji Ismail. Umurnya berapa ya? Haji 60 katanya. Umurnya 60. 70 atau 60? 70 tapi masih sehat. Alhamdulillah masih sehat. Dan seluruh keluarga besar beliau, keluarga besar almarhum Haji Asmawi bin Nahman, pada tahunnya yang ke-19. Alhamdulillah. Keluarga atau anak-anak almarhum Haji Asmawi bin Haji Nahman adalah anak-anak yang soleh. Ini haulnya udah yang ke-9. Belum tentu. Ini yang muda-muda nih, yang anak-anak kecil nih, itu terhidup kayak begini. Mau melaksanakan haul buat orang tua. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menghadiri keluarga besar beliau. Ini ada orang iseng di mana ini? Saya nggak tahu di kampung Tanah Tinggi ini masih ada kok kan? Ngapain? Haul bid'ah dosa. Al-bid'ah tempatnya di neraka. Masih ada kan di sini? Kalau ada yang ngomong begitu tuh jangan dijawab, colok aja matanya. Amin. Colok. Lah orang datang menghadiri undangan kok kagak boleh. Berdoa kita di sini. Tadi yang pertama dibaca apa? Yasin. Kemudian tahlil. Khatam Quran. Kemudian tahlil. Setelah itu maulid. Mana dosanya? Ya. Mana dosanya? Itu orang yang kagak ngaji itu begini. Ngaji kitabnya satu. Ustadznya Google. Ustadznya Google. Lah kita doa buat orang yang sudah meninggal, pahalanya nyampe apa enggak? Nyampe apa enggak? Nyampe. Jangan jauh-jauh begini lah. Di sini orang masih ada yang sholat jenazah apa enggak? Enggak.
doanya Allahumma ighfir lahu kalau laki-laki, Allahumma ighfir laha kalau perempuan. Kalau mayatnya lebih dari satu, Allahumma ighfir lahu. Ada orang sholat Allahumma ighfir lahu. Banyak kemarin bulan-bulan Desember itu. Ya. Jadi nyolatinnya banyak. Allahumma ighfir lahu warham wa'afihim wa'fu'an. Itu doa. Kalau kagak nyampe jangan disolatin. Kalau kagak nyampe itu doa, jangan biarin aja itu mayat dia sholat sendiri. Dia jalan ke kuburan sendiri. Sebelum jalan ke kuburan suruh gali kubur sendiri, mandi sendiri, bungkus sendiri. Nah kalau ada orang udah dibungkus jalan gitu, kira-kira di jalanan orang pada lari enggak? Ya Allah. Jadi kalau sejaman ini masih ada yang ngomong gitu, colok aja matanya atau diemin, biarin aja tercapai sendiri gitu ya. Yang jelas, ketika kita menghadiri undangan ini, satu udah dapat pahala. Betul? Kita bertemu dengan yang udah datang duluan, kita ucapin Assalamualaikum, dapat? Kita senyum, dapat? Pahala mulu. Ini kalau seandainya pahala kelihatan, kita pulang dari sini miring ke kanan nih. Miring, kan katanya pahala di sebelah. Pencatat, malaikat pencatat kejelekan ada di sebelah. Saking banyaknya pahala. Maka sekali lagi, ini memang di Arab tidak ada. Di Arab tidak adanya di Indonesia. Ini hasil kecerdasan para ulama kita. Jangan disalahin. Para ulama kita itu ngajinya, kitabnya banyak, bukan Google. Kalau sekarang ini satu-satunya ngajinya terjemahan, setelah itu memponis orang, lo bid'ah, lo nggak masuk neraka, berarti surga buat dia sendirian. Karena enak di surga sendirian, luasnya surga itu seluas langit dan masa mau sendirian, nggak asik lah. Yang enak rame. Di surga bisa ngerokok enggak? Bisa. Dia merokok sendiri kan gak enak. Ngopi bareng-bareng gitu kan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian, yang kita bicarakan, yang sedang kita doakan ini para almarhumin almarhumah. Tadi di awal saya bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu adanya di 3 ayat. Adanya di 3 surat. Surat Ali Imran ayat 185, kemudian surat Al-Anbiya ayat 35, kemudian surat Al-Ankabut ayat 57. Al-Ankabut 57 ditutup dengan summa ilaina turja'un. Setelah mati maka akan kembali kepada Allah. Bapak dan Ibu sekalian, kata-kata dha'iqah, adzau, rasa, berarti mati ada. Mati ada rasanya. Mati ada rasanya. Rasulullah ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, itu malaikat izin. Ya Rasulullah, kalau bahasa kitanya mohon izin karena akan menyakiti. Rasulullah mempersilahkan kepada malaikat untuk melakukan tugasnya. Berarti ada rasanya. Rasulullah ada yang maksum, dosanya sedikit atau tanpa dosa aja sakit, apalagi kita. Maka dalam doa selamat selalu kita baca itu Allahumma yang salamatan bidin apa? 1, 2, 3. Allahumma inna nas'aluka salamatan bidin. Yang pertama agama dulu. Wa afiatan, badannya sehat. Sebab kalau kagak sehat kagak enak. Itu udah 2 tahun kita rasain. Kerja kagak enak, sholat kagak enak. Sholat diatur, jaga jarak, pakai masker, lengkap. Sakit itu kagak
sakit itu menyengsarakan, baru terasa. Ya, kesehatan itu indah. Kata Bang Haji orang koma ilama, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kesehatan itu mahal harganya. Terus, wa afiatan bil jasad wa ziyadatan bil, suruh belajar, suruh. Tuh, tadi itu anak-anak dari mana ini? Ujung apa? Mana? Oh, PGH. Subhanallah. Keren-keren banget ini. Ya. Kalau saya maulid pakai rebana itu masuknya ke hati saya, termasuk bergetar hati saya. Saya ingat dulu ada jamaah di sektor 5 menghadiri acara pernikahan di rumah Ki Haji Mawardi. Pulang-pulang saya dipegangnya, Ustaz, itu siapa tadi yang banyak? Saya bilang Ustaz Amiruddin. Terus itu yang main hadroh anak buahnya. Tolong Ustaz, saya minta nomornya. Kenapa? Saya pengen panggil dia Ustaz. Kenapa emangnya? Ya Allah, saya merinding. Apa? Merinding? Loh, anak-anak muda begini timbang dia pada mabuk. Ayo, dia pada nongkrong di jalanan yang gak jelas. Subhanallah. Saya nggak tahu di sini ada nggak kelompok? Ada. Oh ada. Oh iya. Mungkin pengen menampilkan yang lain, gitu ya. Terus waziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rezeki yang halal-halal aja lah. Ya. Semuanya akan mati. Semuanya akan. Tentang harta besok ditanya berapa kita? Ditanya berapa? Min aina, dari mana? Wa fima anfaqtahu, kemana kamu belanjakan? Punya duit 10 miliar bikin masjid, ada pahalanya kan? Ada. Kalau duitnya boleh nyapok, boleh nyopet, boleh ngerampok, ada pahalanya kan? Agak ada dosanya, ada pahalanya. Ya. Ada dosanya apa enggak? Dosanya dosa nyopet tadi, sama ngerampok. Jadi itu. Terus yang selanjutnya, wa barakatan berrizki wa taubatan. Ayo, taubat sebelum mati. Selanjutnya, wa rahmatan indal, terhormat. Matinya terhormat. Lagi maut Jumat meninggal terhormat. Lagi sholat meninggal terhormat. Lagi ceramah meninggal. Oh, lagi nyekek botol mati. Udah nyekek botol, ininya lagi oplosan. Iya. Kemudian selanjutnya, warahmatan indal maut wa maghfiratan. Nih yang namanya maghfiratan ba'dal maut itu sebabnya punya anak-anak yang soleh, punya ilmu yang bermanfaat, kemudian menafkahkan rezekinya di jalan, meskipun sudah meninggal, anaknya soleh, didoain. Itu kesalahan-kesalahannya insya Allah akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya, wa maghfiratan ba'dal maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan dalam menghadapi sakaratul maut. Emang ada orang yang matinya susah? Banyak. Emang ada orang yang matinya gampang? Banyak. Terserah dah, mau mati yang susah atau gampang. Dari ke masjid sehat, tiba-tiba pulang digotong, mau? Pokoknya kalau sudah takdirnya kapan saja dan di mana saja itu akan terjadi. Kulluna mayyitun. Saya pernah menghadiri acara, saya disebut bukan al-mukarram, tapi disebutnya almarhum. Yang sama-sama kita hormati almarhum. Saya diam aja, biarin aja. Tapi jangan sekarang, karena kulluna mayyitun. Semua kita itu mayat. Cuma nanti ada
waktunya. Bapak dan Ibu sekalian, nih ilmu kita sedikit, mau nyombong apa kita? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya mengira subhanallah sulit bagi kita untuk bisa masuk surga, maka perintahnya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, ya, sampai datang keyakinan di dalam dirimu. Artinya apa? Sedikit apapun ilmu kita harus totalitas, total dalam beribadah. Tidak usah tengok kiri kanan, dia mau ustaz, surganya tinggi ya, belum tentu. Oh, dia mau presiden, amal ibadahnya luar biasa, kemudian zakatnya, infaknya, sodakohnya luar biasa, belum tentu. Saya mah dulu kagak sekolah, nanti kalau masuk surga juga di emperannya doang. Kagak ada emperannya surga. Surga ya surga, neraka ya neraka. Ketika kita beribadah kepada Allah secara total, tentu saja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan keimanan kita masing-masing, pastikan pahala besar akan Allah berikan kepada kita. Ya, pastikan pahala yang besar Allah akan berikan kepada. Cuma yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-17 Allah berfirman, ini janjinya setan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian saya akan goda anak Adam dari depan. Kalau dia kuat dari depan, wa min khalfihim, dari belakang. Masih kuat juga, wa an aymanihim, dari sebelah kanan. Masih kuat juga, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Nanti dikepung dia, sehingga dia berani sesumpat di hadapan Allah. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, besok agak banyak yang bersyukur kepada-Mu karena tergoda dengan rayuan setan dan rayuan iblis. Di dalam ayat yang ke-13-nya itu ketika dikeluarkan dari surga, setan itu minta satu permintaan kepada Allah. Apa? Dia minta diberikan umur panjang sampai kiamat. Minta diberikan umur panjang sampai, dan Allah berikan. Berarti dari dulu setan itu nggak mati, berkembang biak, nggak pakai nikah lagi dia. Kalau orang manusia kan ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir. Tapi kalau setan itu selalu berkembang biak. Alhamdulillah kita tidak bisa melihat. Ini kalau bisa melihat setan ini kita hidup ketakutan. Sebab di sebelah kanan, kiri, depan, belakang ini ada. Jangan di belakang ada ustaz. Ya, gangguan itu luar biasa. Nah sekarang kalau dia nggak mati-mati, berkembang biak, maka Bapak Ibu sekalian jangan terlalu protes sama anak-anaknya. Ya Allah tolong, dulu gua seumuran lu nggak begini-begini banget. Dulu setannya dikit, dulu setannya masih dikit. Lo sekarang anak SD udah gak bisa lepas dengan game, main game berjam-jam, lupa sholat, apalagi ngaji. Berarti tantangannya semakin ke depan semakin besar. Ayo, sebisa mungkin kita sebagai orang tua ajak anak-anak kita, batasi anak-anak kita untuk tidak main terlalu banyak. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran paling enggak anak kita harus bisa baca. Nikmat. Kalau saya enggak banyak protes, ketika anak saya yang bontot kelas 5, saya dengerin dia baca Quran,
lumayan, belum bagus, masih lumayan, saya bersyukur. Saya bilang sama anak saya, Dek, habis maghrib store bacaan ke Umi. Saya bilang sama Uminya, secapek apapun Uminya harus menerima setoran bacaan Qurannya. Kadang-kadang saya lihatin istri saya bacaan Quran, karena udah ngajar dari pagi sampai jam 4, kadang-kadang sampai jam 5. Mungkin sama dengan Ustaz yang dia rasain. Pulang-pulang ada tinggal meriap gitu ya. Sebab nanti kita sebagai orang tua yang akan merasakan ketika kita meninggal, anak kita nggak bisa baca Quran. Saya kira kita akan nyesel. Kalau harta bisa dicari, tapi ilmu agama dia bisa berdoa untuk kita. Ya, waladun solehun yada'u. Dah. Jadi sekali lagi keyakinan kita itu diganggu oleh setan dari berbagai macam arah. Emang ada cerita para sahabat yang bukan tidak percaya. Artinya kepercayaannya, keyakinannya akan janji Allah itu agak sedikit memudar. Coba lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Baqarah ayat 260 Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan yang sudah mati. Kalau menghidupkan yang kagak ada, sering kita saksikan. Ada pasang suami istri baru menikah, kemudian besok dia punya anak, tuh bukti. Nah sekarang yang udah mati dihidupin lagi. Bukan baru sebulan orang mati, udah berpuluh-puluh tahun. Maaf, ini mungkin di tanah tinggi, ini karena tanahnya tinggi, suka ada orang jual tanah untuk diuruk apa enggak? Oh enggak ada tanahnya kan di sini ya? Oh enggak. Katakan tanah itu adanya di Bogor, makam itu adanya di Bogor, tanahnya dijual, dikeruk, kakinya kena, masuk ke dalam truk yang satu, penuh jalan buat nguruk di Tangerang, dikeruk lagi kaki kanan, masuk ke truk yang berikutnya buat nguruk di Cikarang, kepalanya lari ke Bekasi, hati bukan di sini. Itu bagaimana nanti cara begitu? Gak usah bingung, gak usah. Allah Maha idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Anak-anak kita yang bisa begitu hanya pri yang jadi kupu-kupu kayak Allah, kayak Tuhan. Ya, yang bisa begitu siapa? Allah Subhanahu. Jadi Nabi Allah Ibrahim bertanya, bagaimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati? Ditegur Nabi Allah Ibrahim, qala awalam tu'min. Dikatakan, apakah kamu tidak percaya? Qala bala, tidak. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi agar hati ini tenang. Allah kasih nggak itu contohnya? Allah kasih. Apa? Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung yang berbeda. Khud arba'atan minat toy fasurhunna, sembeli cacat-cacat, campur 4 jenis burung itu campur, ya. Fasurhunna ilaik summa ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian bagi menjadi berapa bagian, letakkan di bukit yang tinggi itu, letakkan di gunung yang sana, letakkan di sana, balik lagi kemari. Summa du'uhunna, panggil. Apa bahasanya terserah. Wahai burung, datanglah. Summa du'uhunna yaktinaka sa'ya.
Kemudian ketika dipanggil, potongan-potongan itu kembali. Yang jenis satu mencari bagiannya, yang jenis lain mencari kepala dan kakinya, sehingga terbentuk seperti semula. Jadi keyakinan Nabi Allah Ibrahim jadi mantap gara-gara itu. Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah ke Madinah dikejar-kejar enggak dengan kaum kafir Quraisy? Di rumah aja dikepung. Tapi Allah perintahkan untuk berhijrah. Mereka enggak lihat sana. Kemudian di tengah jalan beliau mampir di Ghor Sur, di Jabal Sur. Di situ ada gua. Kemudian beliau istirahat di situ sambil menghindar dari kejaran kafir Quraisy. Tapi atas kuasa Allah, mulut gua itu dengan secepatnya ada seekor burung yang sedang bertelur, ada laba-laba yang membuat sarang, membuat rumah, sehingga kafir Quraisy ketika datang ke situ dia katakan nggak mungkin masuk ke sini. Kalau dia masuk, masa sarang laba-laba rusak. Itu burung yang sedang bertelur terbang, nggak jadi. Akhirnya karena banyak pasukan kafir Quraisy, ada yang di atas gua, dan dari atas itu kelihatan kalau nengok ke bawah. Maka Abu Bakar mulai merajuk kepada Nabi. Apa kata Abu Bakar? Wallahi, demi Allah, lau ro'a ahadun minhum asfala qadamaihi la ro'ani. Ya Allah, demi Allah ya Rasulullah, apa? Kalau ada salah satu di antara mereka ngelihat ke kakinya, pasti dia ngelihat kita. Tapi Rasulullah karena keyakinannya mantap, apa katanya? La takhaf, jangan takut. Wala tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Rasulullah dan pengikutnya ketika baru saja hijrah ke Madinah, 2 tahun setelah itu terjadi perang Badar. Perang Badar itu yang terkenal bahwa itu tidak seimbang. Kafir Quraisy itu 1000, lengkap dengan peralatan senjatanya, peralatan perangnya, kuda dan ontanya, bahkan terlatih. Sedangkan Rasulullah dan pengikutnya baru 2 tahun di Madinah, belum terlatih perang. Kuda cuma 5, pedang jumlahnya belasan, pasukan jumlahnya 313. Maka wajar kalau para sahabat itu bimbang, cuma nggak berani ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, udah jangan perang dulu lah. Kenapa? Kita jumlahnya sedikit, 300, mereka 1000. Akhirnya Rasulullah yakinkan bahwa Allah akan memenangkan kita, Allah akan menolong kita. Maka ketika terjadi peperangan di malam sebelum peperangan, Rasulullah bermunajat kepada Allah. Apa munajatnya? Ya Allah, realisasikanlah janjimu. Dengan suara. Rasulullah enggak yakin? Tidak. Tapi Rasulullah berharap para sahabatnya mendengar supaya semangat dalam berperang. Ya Allah, realisasikanlah janjimu, tepatilah janjimu. Sampai beliau menangis, rida beliau, sorban beliau jatuh, diambil oleh Abu Bakar. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, cukup. Tuhanmu pasti akan memenangkan kita. Maka doa Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah dengan mengirimkan 1000 malaikat. Berapa? 1000 malaikat. Dalam kitab tafsir kalau kita baca, itu malaikat ikut berperang nggak pernah kecuali dalam perang Badar. Dalam perang Badar. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah rama." Ketika kamu melempar, sebenarnya bukan kamu yang melempar, tapi Allah Subhanahu wa taala yang melempar. Kita baca tafsir.
Rasulullah diperintahkan untuk mengambil segenggam debu, segenggam pasir. Kemudian diperintahkan untuk dilemparkan ke hadapan musuh. 1000 musuh, mukanya penuh dengan debu. Bahkan sebagian mereka hirup sehingga mana hirup tenggorokannya penuh dengan debu. 1 kali lemparan jadi badai. Yang melempar siapa? Rasul. Kemudian yang menyampaikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa yang beriman akan mendapatkan surganya, jangan sampai goyah. Jangan sampai goyah. Sama dengan haji. Nah, haji. Kenapa lu belum haji? Belum dipanggil. Kan dipanggilnya dari zaman Nabi Ibrahim. Sudah dipanggil dari zamannya Nabi. Ketika Allah berfirman wa adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin, serukan manusia untuk melakukan ibadah haji. Kemudian beliau naik ke Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais sekarang sudah tidak ada. Dia bentuknya sudah jadi istana raja yang di samping bukit Sofa itu. Beliau naik ke atas, beliau ragu. Wa ma yablughu sauti. Ya Allah, apakah suara saya akan didengar? Apa jawaban Allah? Balik wa alayyal billah. Sampaikan saja, nanti saya akan menyampaikan. Jadi beliau teriak, ayuhan nas. Itu dalam banyak kitab tafsir dikatakan gunung-gunung merunduk, pepohonan juga merunduk, sehingga suaranya Nabi Ibrahim terdengar sampai jauh. Kita termasuk yang ada di tanah tinggi dengar. Maka yang sudah mampu daftar, ini bukan promosi haji, bukan. Enggak mesti diberikan, enggak mesti KBIH, enggak mesti. Karena haji itu wajib. Tadi kan katanya semua kita kan mati. Jangan sampai kita mampu, kemudian ketika kita meninggal, kemudian nanti dalam pengadilan Allah kita ditanya, kenapa tidak haji? Kita mau bilang tidak mampu, ya nggak bisa, karena di sana nggak ada tempat untuk berbohong. Apa kita bilang belum dipanggil? Nah kalau bahasa Betawinya kan dibilang begini, lu kuda. Sudah dipanggil dari zaman Nabi Ibrahim. Berarti sekarang kalau masih ada yang bilang belum dipanggil, berarti satu budak atau pura-pura kagak dengar. Itu bukan untuk ustadz, bukan untuk KBIH, bukan. Itu untuk pribadi masing-masing. Jangan sampai ketika kita menghadap Allah kita membawa kesalahan. Punya duit umroh dulu lah, haji mau belakangan. Benar apa salah? Umroh itu sunnah. Umroh itu sunnah. Haji itu wajib. Nanti kalau seandainya mampu dia umroh kemudian meninggal, gimana hajinya? Anak-anaknya nggak ngerti agama, gimana membadalin haji dia nggak ngerti agama? Kecuali anaknya pada bisa ngaji. Bapak gua kemarin meninggal belum sempat haji, ini duit banyak. Ayo sebelum kita bagi-bagi kita hajiin dulu orang tua, kita badalin. Bagaimana cara membadalkannya? Kalau ada ustadz di kampung kita yang kita percaya, dah bayarin aja naik haji supaya membadali kita. Ya 35 juta tambah ongkos yang lain-lainnya 50 juta lah. Atau datang ke KBIH cukup dengan 13 juta. Nanti KBIH yang akan mencarikan para asatidz yang berangkat untuk melaksanakan haji badal, ganti dari orang tua kita. Bapak dan Ibu sekalian, ayo, umur kita tidak panjang. Mari, ilmu kita juga kagak banyak, kita maksimalin aja, itu usaha kita satu-satunya. Kita maksimalkan.
Ngaji bisanya Al-Fatihah, kul a'udzu falaq, kul a'udzu binnas. Ngaji, baca itu, baca. Jangan ada tetangganya yang iseng, lu ngaji dari kemarin lu dengerin itu mulu, jangan dengerin. Gua ngaji bacanya itu mulu daripada lu kagak ngaji itu aja kan. Jangan didengerin. Ayo, yang kita bisa silahkan baca. Seperti orang tawaf. Orang tawaf itu kan ada doanya tuh, putaran pertama ada, putaran kedua ada. Tapi ada yang bilang, Ustaz, saya nggak bisa bacanya. Terus bisanya apa? Itu tadi saya bisa baca kul doang, baca kul baru tawaf. Ustaz, saya kul juga rada-rada kurang lempeng. Terus bisanya subhanallah doang, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Berpahala asalkan ilmu tawafnya punya. Tawaf berapa kali? Alhamdulillah, kita tahu semua. Tinggal berangkat. Kok belum ini? Ya, 7 kali putaran bacanya itu insya Allah berpahala. Tapi kalau sampai dari pagi sampai sore muterin Ka'bah aja. Ada kali ada 100 kali muter. Ya meskipun bacaannya benar, nanti bisa jadi tidak. Ya, saya kira sekali lagi yang harus kita buatkan bahwa mari kita mantapkan ibadah kita sesuai dengan kadar keilmuan dan kemampuan kita. Orang-orang pada zakat, pada infak, pada sedekah 10 juta, biarin dia mampu. Jangan putus asa. Dari kantong duit ada 10.000. Terus kita infakkan 5.000 itu berarti 50% dari harta yang dia punya dia infakkan. Tapi juga jangan bilang mau 50%. Lu kan duit lu 1 miliar, lu sedekah juta yang nggak ada apa-apanya. Nggak usah begitu. Diam aja udah. Karena nanti yang akan menilai adalah Allah Subhanahu. Sepakat ya. Kita tingkatkan ibadah kita dengan memaksimalkan, mentotalkan ibadah kita. Kalau perlu nangis, nangislah itu kita. Ya, dulu ada komentar begini, Ustaz, saya mau umroh di bulan suci Ramadan aja. Kenapa emangnya? Sebab kalau umroh di bulan suci Ramadan nanti ketika malam khataman itu kan doanya panjang, orang-orang pada nangis. Supaya saya bisa ikut. Nah, saya tanya, ketika dia ke sana pulang, kemarin itu nangis Ustaz. Apa sebabnya? Paham apa enggak? Kagak. Apa sebabnya nangis? Karena kiri kanan saya semuanya nangis. Kalau saya diam enak. Jadi semuanya nangis. Ini orang Indonesia biasa begitu. Itu kayak maulid tadi, suaranya bagus, artinya bagus. Paham enggak? Paham enggak? Ngaku aja Pak. Paham enggak? Yang baca juga enggak paham kalian. Nah itulah orang Indonesia, kita akui saja. Kita enggak paham. Coba kalau kita paham itu maka akan jadi luar. Jadi apa itu artinya? Hah? Tolak apa? Datang, terbit, al-badru. Bukan badar, bukan. Terus Rasulullah bilang badar, bukan. Al-badru artinya bulan purnama. Oh Rasulullah kita umpamakan bulan. Anta syamsun, engkau bagaikan matahari. Anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama. Anta nurun, engkau bagaikan cahaya. Anta iksir wa qali, engkau bagaikan permata yang mahal harganya. Saya yakin kalau kita paham itu akan lebih khusus. Bukan sekedar ikut-ikutan. Orang angkat tangan, kita angkat tangan ke atas gitu ya. Ya, apalagi pakai rebana ada yang joget-joget. Ya. Maka kalau kita enggak berkesempatan untuk bisa belajar bahasa Arab, anak-anak kita jangan sampai tidak bisa bahasa. Sebab nanti di surga bahasanya bahasa yang nggak bisa bahasa Arab bagi masuk. Di surga bahasanya bahasa, maka yang nggak bisa bahasa Arab bagi masuk.
dong. Sini dong. Siapa Tuhan lo? Enggak, man rabbuka. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling sopan. Bahasa yang paling sopan dan bahasa yang paling baik. Kagak bisa bahasa Arab, kagak masuk surga. Titik. Biarin nggak usah tidur, nggak usah tidur. Coba, kita coba. Ini bisa bahasa Arab nggak? Assalamualaikum. Jawab. Assalamualaikum. Waladhdallin. Bisa. Bisa bahasa Arab. Waalaikumsalam bahasa apa? Amin bahasa apa? Kalau Anda baca Fatihah, sampai alhamdulillah sampai waladhdallin bahasa apa? Berarti kita semua akan menjadi calon penghuni. Enggak mesti bisa ngomongnya, enggak mesti bisa ngomel pakai bahasa Arab. Ya, bisa membaca itu berarti sudah bisa. Gitu kan? Bisa menghafal berarti sudah. Berarti kita semuanya calon penghuni. Seperti almarhumin, almarhumat yang kita haulkan pada malam ini. Maaf. Apakah beliau sudah berada di surga? Apakah beliau sudah berada di surga? Belum. Saat ini belum ada surga, belum ada. Yang ada itu yang doa kita baca. Raudhatun min riyadil jannah. Jadi kalau emang amal-amalnya baik, mereka beliau akan ditempatkan di taman. Dari sekian banyak taman di surga. Itu doang. Kalau yang jelek, hufratan min hufarin. Hufroh itu lubang. Satu lubang saja dari sekian banyak lubang dari neraka itu sudah menderita. Coba bayangkan, meninggalnya 100 tahun yang lalu, kiamatnya masih kapan tahu, tersiksa sudah. Apalagi besok setelah pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan yang bersyahadat dan syahadatnya ikhlas semuanya akan masuk. Insyaallah kita semua akan masuk. Ya, mungkin nanti ada yang berproses gitu ya. Ada yang direbus dulu, ada yang digoreng dulu gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita nadkhulul jannah bi ghairi hisab. Bisa masuk surga tanpa jangan banyak-banyak kan. Ini dia sebagai perkenalan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi